Roposai. Fasilitator, Bapak Ibu pengajar praktik. Hari ini saya bahagia berada di tengah anak-anakku yang berada di lembaga pendidikan SD Impres Maumere. Sebelum melakukan pasca observasi bersama rekan sejawat saya memetik sebuah kutipan yang indah dan sangat menyentuh diriku dan anak-anakku adalah dari Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Salam guru penggerak. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu Fasilitator, selamat siang Bapak Ibu pengajar praktek, dan Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Hari ini saya CGP Angkatan 7 Sirius Maiku SPD telah melakukan kegiatan pra-observasi, observasi, dan hingga pada kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Pak Stefanus Vendari, SPD. Selamat siang Pak Ivan. Selamat siang Pak. Baik, hari ini nampaknya masih cerah ceria ketika tadi melakukan pembelajaran di dalam kelas yang diamati oleh supervisor saya sendiri. Baik, saya tentunya yang pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak karena Pak Ivan telah menyiapkan waktu bagi saya, mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi hari ini, melalui kegiatan pembelajaran, dan tentunya setelah habis kegiatan pembelajaran, saya melakukan pasca observasi. Dan tentunya pada saat pasca observasi, pada saat observasi, saya mempunyai banyak catatan tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ivan tadi. Ya, pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana perasaan Pak Ivan ketika saat diobservasi oleh supervisor? Oke, baik, terima kasih Pak Sil. Jadi perasaan saya yang jelas bahagia dan juga jujur saya sedikit grogi karena dinilai oleh supervisor. Namun saya berusaha untuk menjalankannya sampai selesai. Oke, baik, luar biasa Pak. Tadi Pak merasa bahwa ada suatu kebahagiaan tersendiri ya. Namun di balik kebahagiaan itu ada sedikit grogi. Memang setiap insan atau manusia melakukan segala sesuatu pasti ada kekurangan. Namun kekurangan itu menjadi ukuran kita untuk memperbaiki yang lebih baik lagi. Iya, baik. Menurut Pak Ivan, kira-kira dalam pelaksanaan observasi tadi, mungkin ada hal-hal yang kurang atau bagaimana? Baik, jadi kekurangan saya mungkin dalam hal keaktifan yang di dalam kelas itu keaktifan siswa itu belum maksimal. Lalu contohnya misalkan di dalam diskusi, jadi keaktifan siswa itu belum maksimal. Lalu yang berikutnya juga mungkin LKPD-nya yang belum disiapkan. Oke, baik. Menurut Pak Ivan, bahwa kekurangan yang dialami itu ada dua hal. Yang pertama itu tentang keaktifan siswa dalam diskusi. Kemudian yang kedua yaitu LKPD-nya belum maksimal. Baik, luar biasa Pak. Pak harus mengakui kekurangan. Namun saya juga mempunyai catatan-catatan khusus pada observasi itu. Yang pertama adalah tentang belum disiapkannya LKPD. Ya, karena saya melihat tadi dalam pembelajaran berlangsung LKPD-nya itu Pak masih menggunakan tayangan yang diambil dalam buku. Nah, sebaiknya
atau kedepannya Pak membuat LKPD tersendiri. Ya, bisa ambil dari sumber-sumber lain, tapi yang masih berkaitan dengan tema atau muatan pembelajaran hari itu. Ya, yang kedua, catatan saya yang kedua adalah keaktifan peserta didik masih rendah. Dan benar saya lihat, Pak memang sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pemetaan kebutuhan belajar anak. Ada kebutuhannya audiovisual, ada menulis, kemudian ada yang mendengarkan. Tetapi masih juga ada anak yang keaktifannya kurang. Oleh karena itu ke depannya mungkin Pak Ivan lebih mempersiapkan anak-anak dalam kesiapan belajarnya itu lebih baik lagi. Ya. Lalu yang ketiga, catatan saya, persiapan awal pembelajaran seperti ice breaking memang sudah ada tadi. Saya lihat dalam pembelajaran. Namun mungkin ice breaking yang dimaksud ini lebih semangat lagi, lebih wow lagi begitu. Sehingga anak-anak termotivasi, tergugah hati mereka untuk lebih semangat lagi mendengarkan pembelajaran yang disajikan oleh Pak Ivan. Ya, ada banyak ice breaking yang Pak lakukan. Ya, selain itu yang keempat yang saya catat itu adalah diskusi belum berdasarkan tingkat pemahaman. Ya, itu maksudnya bahwa tadi Pak sudah mengatakan bahwa sudah mengelompokkan anak berdasarkan pemetaan kebutuhan. Tetapi masih juga ditemukan tingkat pemahaman anak berbeda. Karena apa? Penyebabnya mungkin ada anak yang belum membaca lancar, ada anak yang belum bisa menulis dengan baik. Oleh karena itu mungkin bisa dilakukan bimbingan khusus untuk mereka membacanya lebih lancar lagi, menulisnya lebih baik, sehingga mereka jangan pada saat diskusi mereka duduk bercerita hal-hal lain. Tapi baik, saya lihat Pak Ivan semangat. Ya, yang berikut, alur pembelajarannya masih perlu ditata kembali. Ya, dalam hal ini berarti kita harus kembali modul ajar. Urutannya mulai dari kegiatan inti, kemudian kita paparkan tujuan pembelajaran jelas, sehingga apa yang dicapai hari itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti itu kita melakukan berbagai macam metode. Contohnya metode diskusi, metode tanya jawab, atau demonstrasi dari guru. Lalu yang terakhir penilaian, kemudian penutup. Maka hal-hal tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5 catatan ini akan memberikan perbaikan secara khusus kepada Pak Ivan untuk melakukan pembelajaran ke depan sehingga menjadi lebih baik untuk anak-anak kita, demi masa depan mereka dan demi bangsa dan negara. Bapak Ibu fasilitator dan Bapak Ibu pengajar praktik, demikianlah pasca observasi yang saya lakukan hari ini. Salam guru penggerak. Salam. Roposai.